Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Teologi Islam. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairnida. Saya akan menjelaskan mengenai materi aliran teologi Islam, pengertian teologi Islam, pengertian filsafat, dan pengertian tasawuf. Saya Anis Marcella yang akan menjelaskan tentang titik persamaan antara teologi Islam, filsafat, dan tasawuf. Saya Lisna Marlina. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara teologi Islam, filsafat, dan juga tasawuf. A. Aliran teologi Islam. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam, sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya, kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, orang-orang Islam harus menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran, Sunnah, dan hadis Nabi yang datang untuk menetapkan dan menjelaskan kitab suci ini. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan aliran teologi Islam seperti 1. Aliran Khawarij, 2. Aliran Murji'ah, 3. Aliran Mu'tazilah. B. Pengertian teologi Islam, filsafat, dan tasawuf. 1. Pengertian teologi Islam. Secara umum, yang dimaksud dengan pengertian ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang membahas mengenai Tuhan dan sifat-sifatnya yang mengandung argumen dan berpikir agamis dan rasional untuk menguatkan akidah keimanan umat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa pengertian ilmu kalam ialah ilmu yang mengandung argumen rasional untuk membela akidah keimanan dan menolak golongan atau ahli bid'ah yang menyimpang atau menyeleweng dari paham salaf dan ahli sunnah. 2. Pengertian filsafat. Filsafat ialah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat ialah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematik hakikat sarwa yang ada, hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi dari paham tersebut. 3. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah sebuah ilmu Islam yang memfokuskan pada aspek spiritual dari Islam. Dilihat dari keterkaitannya dengan kemanusiaan, tasawuf lebih menekankan pada aspek kerohanian daripada aspek jasmani. Dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, tasawuf lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Marcella. C. Titik persamaan antara teologi Islam, filsafat, dan tasawuf terbagi menjadi 3. 1. Ilmu kalam. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kajian filsafat. 2. Filsafat. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. 3. Tasawuf. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadap tasawuf. D. Titik perbedaan antara teologi Islam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika. Di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan dan ajaran agama,
yang sangat tanpa apalaginya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lisna Marlina. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai hubungan teologi Islam, filsafat, dan juga tasawuf. Pernyataan-pernyataan tentang Tuhan dan manusia sulit terjawab hanya dengan berlandaskan pada ilmu kalam. Biasanya, yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan manusia adalah ilmu tasawuf. Disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan nilai-nilai akidah dan memperhatikan bahwa persoalan bagaimana merasakan tidak saja termasuk dalam lingkup hal yang diwajibkan. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan. Semua itu tidak cukup hanya diketahui batasan-batasannya oleh seseorang, sebab terkadang seseorang sudah tahu batasan-batasan kemunafikan, tetapi tetap saja melaksanakannya. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat adalah ilmu filsafat adalah dasar dari pengetahuan atau cara berpikir, sedangkan ilmu kalam sudah spesifik membahas kajian dan objeknya adalah agama atau ketuhanan. Ilmu kalam membutuhkan ilmu lain untuk memprosesnya. Dengan filsafat, maka kita dapat memahami bahwa suatu realitas memiliki eksistensi, fungsi, nilai, kedudukan, hubungan sebab akibat, hubungan dengan realistis lain dan sebagainya. Contohnya, kedudukan Allah terhadap manusia, sifat-sifat Allah, penciptaan manusia dan hubungannya dan keberadaan Allah dan sebagainya. Ilmu filsafat adalah ilmu dasar yang sifatnya umum, tidak akan berfungsi jika tidak ada kajian atau objek yang diteliti. Maka itu seperti rukun Islam, rukun iman, fungsi iman kepada kitab Allah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia tentu membutuhkan ilmu kalam memahaminya secara spesifik. Ilmu kalam sudah spesifik membahas agama dan ketuhanan, sedangkan filsafat berkaitan dengan realitas secara umum. Tasawuf seringkali dibedakan dan dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat dalam studi-studi pemikiran keislaman, seolah-olah ketiganya tidak memiliki hubungan dan relasi kesejarahan. Padahal pada mulanya, tasawuf hampir tidak dapat dipisahkan dari ilmu kalam dan filsafat karena ketiganya menyatu. Tumpang tindih hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Dalam tasawuf, hakikat kebenaran berupa tersingkapnya kasyaf kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makom. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi, yang kemudian dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman.